Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita angkat setiap pujian hati kita. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama pagi hari ini kita bawa setiap hati kita, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau begitu baik atas setiap hidup kami sampai hari ini. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena kemurahan lepas kemurahan. Terima kasih Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur Tuhan, biar pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami datang dalam hadirat Tuhan. Mengangkat setiap hati kami, sebab Engkau layak terima setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan penghormatan kami bagi Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Kami bawa setiap pengagungan kami, syukur di hadapan-Mu. Sebab tidak terbatas kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hatimu pagi hari ini. Apapun keadaanmu, mari bersama nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya penuh Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami mau katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa setiap hati kami, naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau tak pernah berhenti bagiku. Engkau yang tidak pernah menyerah atas setiap kami Tuhan. Oh, kasih setia-Mu senantiasa penuh atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Pada musim setiap waktu kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu nyata Tuhan. Kami bersyukur
bersyukur, terima kasih buat pagi hari, buat setiap waktu-waktu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan beri atas kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Engkau terlalu baik bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Roh Kudus. Engkau pertolongan kami, Engkau penghiburan kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu hati kami mau berkata, Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Mari angkat hatimu sembah Dia yang setia, yang selalu menopang. Terima kasih Mau selalu Tuhan. Selalu bersyukur. Mari berkati setiap hati pagi hari ini Kau Tuhan. Bapa-Ku yang setia, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kami datang bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama sembah Dia, naikkan syukurmu, angkat pujianmu, mari sembah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur, kami naikkan pujian bagimu. Haleluya, sembah pujian hanya bagimu. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, amin. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Amin Tuhan. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Oh, ku mau
setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami mau melandasi hari kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua juga karena anugerah Tuhan. Karena itu ya biarlah kita semua senantiasa bersyukur. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik kita akan selalu bersyukur. Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai. Sebab tanah yang menghisap air, Ibrani 6 ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, ayat ini berkata sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Sementara tanah yang hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kalau kita melihat ayat ini saudara berbicara tentang ya dikatakan di sana ya sesuatu yang berguna. Ya tanah itu sama-sama menerima ya air hujan yang dicurahkan oleh Tuhan ke atasnya. Ya dan tanah, kalau di atas tanah itu yang menyerap air tumbuh-tumbuhan yang berguna, ya tumbuh pohon, padi dan lain sebagainya yang berguna bagi orang yang mengerjakannya, berguna bagi manusia, artinya buahnya bisa dinikmati, yaitu dikatakan menerima berkat dari Allah. Tapi sebaliknya jika tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, maka ia tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Sebaliknya kalau tanah itu terima air hujan, sama-sama terima air hujan, tetapi yang tumbuh itu hanya semak duri, itu kan tidak ada gunanya saudara. Akhirnya apa yang terjadi, maka sebentar lagi ya pasti semak duri itu akan dibakar. Ya bahkan dibakar di atas tanah itu. Apa sih maksud dari ayat ini saudara? Kalau kita lihat di atasnya firman Tuhan tuh sedang berbicara ya kepada orang-orang, semua manusia itu ibaratkan tanah hati kita ini dilambangkan sebagai tanah. Kita menerima air itu bicara tentang firman Tuhan. Setiap hari kita ini sama-sama mendengar firman di mesbah doa, di mesbah syukur, kita dengarkan firman tiap hari. Tapi ada orang-orang yang firman itu bertumbuh lalu berbuah sehingga hidupnya itu berdampak bagi orang di sekitarnya, hidupnya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, maka ia akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana ya, tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, jadi saudara kalau tanah itu ya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang baik, ya itu akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, tanah itu sudah turun hujan. Ya dia ada simpanan air tapi yang ditanam di atas tanah itu hanya semak duri, maka pasti akan dibakar. Ya tanah itu berbicara tentang hati kita semua saudara. Bagaimana seseorang itu bisa hidupnya mengalami pertumbuhan iman. Bagaimana imannya bisa bertumbuh lalu dia akan menghasilkan buah tentunya ketika disiram. Firman Tuhan itu lambang air kehidupan bagi kita.
Ketika seseorang hatinya terbuka, lalu dia menerima firman, dia mendengarkan firman, ya, dan akhirnya firman itu terus masuk dalam hatinya, lalu firman itu bertumbuh, lalu akhirnya berbuah, ya, sehingga hidupnya berdampak. Sebagai suami, dia berbuah jadi sabar, takut Tuhan, bertobat. Sebagai istri juga dia berbuah, ya, bertobat, hidupnya berdampak. Anak-anak juga bertobat, hidupnya berdampak karena mendengarkan firman, maka kita akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya itu cuma sebagai semak duri, ya, tidak pernah berbuah, hanya menyakiti. Duri itu kalau kena orang sakit, ya, menyakiti lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan, nyakitin orang terus, gak pernah jadi berkat. Maka firman Tuhan berkata, sebentar lagi dia sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Duri itu mending dibakar. Jadi kita hari ini biar kita mau introspeksi diri, saudara. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang dilambangkan sebagai tanah yang tumbuh, yang ditumbuhi tumbuhan yang berbuah sehingga hidup kita berguna, atau sebaliknya kita ini hanya menjadi semak duri yang hidupnya itu menjadi batu sandungan. Mari kita introspeksi diri. Sebagai suami, sudahkah aku menjadi berkat bagi istri dan anak-anakku? Sebagai istri, sudahkah aku menjadi berkat bagi suami dan anak-anakku? Sebagai anak, ya, pertanyakan dalam hatimu, sudahkah aku menjadi berkat bagi orang tuaku? Ya, bukan hanya bicara tentang uang, ya, tapi lewat sikap, lewat perilaku kita, apakah kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Mari saudara, ya, kalau kita ini sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan seperti tanah, ya, mari hiduplah berguna bagi orang lain. Ya, mari hidup berguna bagi orang lain. Ya, berguna bagi orang yang ada di sekeliling kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan itu dimuliakan. Lewat hidup kita orang boleh mengenal Yesus dan berkata, oh, dia tuh orang Kristen loh, tapi wah, itu orang baik, ya. Sebaliknya jangan gitu, itu orang Kristen loh, tapi kelakuannya benar-benar semak duri. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya berguna. Kenapa? Kalau kita berguna, kita akan terus diberkati. Sebaliknya kalau sudah tidak berguna, akan dekat dengan kutuk yang berakhir pada pembakaran. Saya berdoa supaya kita semua hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada satupun yang melenceng, bahkan semua menghasilkan buah yang baik, supaya hidup kita dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lewat ucapan kita nyakitin orang, lewat tingkah laku kita, saudara, semua yang negatif keluar dari hati kita. Orang itu, saudara, kalau tidak bisa mensyukuri air hujan, firman itu bicara air hujan yang jatuh di tanah hati kita, itu harusnya ketika orang dengar firman, ya, dia itu juga akan menghasilkan buah. Tapi sekarang banyak orang dengar firman terus, tapi di Facebook omongannya menyakitin orang, menghakimi orang, marah-marah di Facebook, di sosial media, di mana saja. Mari kita bertobat, karena kedewasaan rohani kita itu akan terlihat saat hidup kita berguna. Kalau kita berpikir, saya ini belum bisa berguna, Bu, saya gak bisa berbuat baik kepada orang, ya, setidaknya jangan berbuat jahat kepada orang. Kalau kita belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat. Kalau kita belum bisa berbuat baik dan menguntungkan orang lain, setidaknya jangan merugikan orang lain. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jauhi hal-hal yang membuat orang lain itu kecewa, terluka, dan lain sebagainya. Saya berdoa, saudara, kita semua tetap ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga iman kita tetap kuat dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, jadikan hidup kami menjadi berkat karena firman Tuhanlah yang menuntun kami. Seperti air hujan yang turun ke tanah membasahi bumi, membuat tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dan berbuah sehingga berguna bagi banyak orang. Demikianlah hati kami. Setiap pagi kami ditaburi firman, biarlah firman itu boleh bertumbuh sehingga hidup kami boleh berbuah. Firman-Mu adalah sesuatu yang membuat hati kami bisa tenang, iman kami bisa tumbuh sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, katakan saudara firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu pelita bagi kakiku Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bawa kami untuk selalu hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan, seperti air yang memberi sumber kehidupan. Demikian firman-Mu Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi iman kami, sehingga iman kami bertumbuh bahkan menghasilkan buah, dan hidup kami menjadi berguna bagi banyak orang. Tuhan terus berbicara dan tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa, agar apa yang kami lakukan senantiasa boleh ada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus membawa kami dalam jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa hari ini Engkau tuntun setiap kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Biarlah kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biarlah apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Berkati mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan yang berulang tahun hari ini, tambahkan hikmat marifat agar kami boleh hidup lebih lagi menyenangkan Tuhan. 1 tahun Tuhan beri lagi umur panjang kepada kami. Biarlah kami juga menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan yang akan menuntun setiap anak-anak-Mu dalam segala jalan yang benar Tuhan. Kami percaya, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia, Tuhan beserta. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu ada atas hidup kami Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.